podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pemanggilan malih taksih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Kali ini ya, kita semua wonten dalemipun Ki Murjono tapi Pak D Murjono. Kula nuwun Pak D Murjono. Nggih, matur nuwun. Sehat-sehat Pak D. Dikawruhke wong tuwa. Nggih, padha sehat kabeh. Alhamdulillah. Nggih, anggere sehat nggih cetha akeh peyine. Amin. Ini kok ra dimbleret mong mboten tak oke. Oke ning ora dijak. Sehat lagi. Sebab ketara seniman ki anggere laris karo ora ki ketara. Apa Pak D? Ciri-cirinya Pak Ya, D? dijelok anggere mining-mining. Oh, ngoten nggih. Ini anggere ceria iki. Ceria. Cetoke sambatane. Utawa nek ceria iki oke sing gendang. Nah, ayo Kak Arin. Siapakah Pak D Murjono ini, Kak? Pak D Murjono adalah menika. Pak D Murjono, Panoto Gending, PSKMG. Ya, betul sekali. Ketoprak dalam iringan. Wes, Ya. sangat ngoten. Iringan dalam ketoprak, Mas. Ketoprak dalam iringan. Wes, kok remping mau. Iya. Ayo sapa sing Ya, ngarep Pak D sing kata ngarep. tadi ngendika mboten ngertos Aku ya. menguaske lekmu domong kuwi lho. Oh, dan nika Pak D Mur. Hmm. Sejak kapan? Mulai kapan Pak D menika menjadi penata gending di ketoprak? Oh gitu. Kalau menjadi penata iringan itu saya sekitar tahun 1987 itu saya sudah menjadi penata iringan ketoprak. Utaminipun ketoprak RRI Jakarta. Tetapi itu juga saya pernah bergabung di Sabta Mandala. Sebelum itu nggih Pak D? Ya, selama di RRI itu Oh, saya iya, juga iya. diundang ke Sabta Mandala, bahkan nanti didhawuhi Pak Gito Gati, Iya. di Agung Budiaji, Iya. itu Mas Didi Ninitrowo, dan banyak klub-klub ketoprak yang lain atau sanggar-sanggar kesenian yang lain. Saya Berkecimpung di situ ngaten ya, Pak D. bisa seperti apa diminta supaya membuatkan iringan, Iya. baik itu tari maupun ketoprak. Kalau untuk menjadi seorang penabuh, Hmm. menika ora penata nggih. Ya. Kalau penabuh bergelut di iringan gamelan menika dari sekolah napa? Enggak, kebetulan saya lingkungan seniman, Nggih. sehingga saya sejak kecil sudah jadi di dalam panggung kesenian itu, utamanya di gelaran wayang kulit itu sekitar tahun 1981. Itu saya mulai SMA itu saya sudah mulai sama kakak-kakak saya kamu harus bisa nabuh, anak dalang ora iso nabuh Oh, itu. iya. Sebenarnya dulunya saya nggak suka nabuh gamelan. Berarti Pak D menika saking dalang to nggih? Ya, dari Nah, kok malah mboten kepengen menjadi dalang kok njuk dadi teng iringan nika? Nah, saya sendiri nggak tahu ya itu. Sebenarnya saya juga ingin mendalang. Nggak tahu itu. Kok sepertinya tuh memang wahyunya itu saya jadi penata iringan atau jadi pemeran itu. Saya usaha juga ning anak dalang yo Kudu iso dalang ngoten nggih, iso rakyat dalang, sing saya rakitan sithik-sithik iso dalang. Tetapi kebetulan ya Kenteke ngati. Tuhan memberikan rezeki itu lewat Iringan, gamelan, gamelan, penata ya. iringan dan pelaku seni. Kados nganu rencang niku Pak D. Iya. Nika nggih darahnya ke iringan. Nek nek nika bentene ngedol gamelan. Atau orang yang pelaku seni. Aku ora ngedol ya. Tapi Laras. nek ora ke gamelan. Pak D, mengiringi ketoprak dari masa ke masa. Nah, perbedaannya sing mencolok banget napa Pak D? Dengan iringan, apa ada perubahan ndak toh dengan iringan ketoprak dari dulu sampai sekarang itu? Sebenarnya nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Tinggal ketoprak itu ketoprak yang mana itu. Seperti apa nggih Pak D ketoprak? Ada ketoprak yang konvensional, Iya. ada ketoprak yang garapan. Iya. Nah, kalau yang konvensional jelas yang seperti itu ya, ketoprak itu harus ada tembangnya, Iya, ada iya. adegan jejernya, nembang, toto bagi, ada gandrungnya, ada perangnya, ada dagelannya. Iya, Itu yang ketoprak konvensional.
konvensional. Kalau ketoprak garapan itu saya pikir itu yang digarapi cuma adegannya dengan iringannya. Kalau kostumnya nggak digarap sama saja. Kalau misalnya Sultan Agung kostumnya semenjak dulu atau garap tetap seperti itu. Panembahan Senopati ya seperti itu. Kagem Mangir ya kostumnya seperti itu walaupun itu konteksnya garapan. Gitu. Tapi iringan dengan adegan per adegan ini yang perlu nah itu bedanya cuma itu. Cuma kalau garapan itu kita tidak berpedoman pada pattern. Yang penting ilustrasi dan gending itu bisa mendukung suasana adegan tersebut. Jadi nggak urut. Kalau konvensional kan harus urut dari pelok 6, Slendro Songo, pelok barang. Makanya teman-teman itu kalau belajar nembang itu ya saya urutkan. Kamu adegan berapa? Kamu adegan berapa? Kamu adegan berapa? Kalau adegan 6 Pak D misalnya di situ ada 10 adegan, 6 itu di pertengahan. Ya, di pertengahan berarti itu kalau gamelannya Slendro pelok itu ke Slendronya. Tapi kalau cuma pelok tok ya pelok 6 masih dalam rangka pelok 6 gitu. Kalau sudah adegannya 8-9 itu udah pelok barang. Makanya saya kalau mengarahkan teman-teman yang belajar nembang, ini kalau adegan sekian itu Anda harus belajar nembang pelok barang. Kalau adegan yang baru 1-2 Anda harus nembang pelok 6. Pasti saya arahkan begitu. Maksud saya menjadi pemain ketoprak itu ya modal orang yang waton gitu. Waton itu kan tuh mampu. Keren. Lalu saya penting apakah paten dalam pertunjukan ketoprak? Wah, itu penting sekali. Karena apa? Kalau dalam pertunjukan ketoprak khususnya konvensional itu paten itu sangat dipegang. Bahwa sore misalnya gamelannya Slendro pelok sore masih sore itu awal itu pelok 6 seperti kalau Mbak Arin kalau nyanyi Tokyo Banalilali nah itu pelok 6 Mbok cobi Pak. Mbok cobi kados napa? Mbak Arin ki le nembang iso ning le ngampet sing ning ana narasumber kata guru saya. Saya lanjutkan dulu. Pelok 6, Slendro Songo, pelok barang. Itu kalau gamelannya komplit ya. Tapi kalau sekarang itu kan situasinya atau manut kebutuhan biasanya tempat ya. Faktor tempat itu kok gamelannya pelok tok aja ya atau Slendro tok saja. Itu nanti juga kita arahkan bahwa yang Slendro itu yang paling awal itu Slendro Songo, nanti paling akhir itu Slendro Menyuro. Nah, misalnya belajar nembang ya kalau adegan satu atau 2 itu tembangnya Slendro Songo. Tapi kalau misalnya adegan akhir itu kalau nembang ya yang Slendro Menyuro. Itu yang Slendro. Kalau yang pelok itu adegan awal itu kalau nembang yang pelok 6. Tapi kalau misalnya adegan akhir itu ya pelok barang. Pelok barang itu contoh 3. Lali kapan bisa lali. Itu pentingnya dalam paten perlu dipelajari dan perlu dipunyai oleh teman-teman ketoprak. Kalau penata yang jelas itu sudah harus menguasai itu. Itu kalau konvensional, tapi kalau garapan ya terserah bebas saja. Nah, tapi gini Pak D, itu kan untuk durasi yang lama. Ketoprak ini kan biasanya 2-3 jam kan. Tetapi kalau untuk sebuah pertunjukan seperti festival itu kan dibatasi oleh waktu. Terus untuk pembagian iringan yang harus tetap konvensional menikah seperti apa tuh Pak D? Ya, misalnya dalam festival itu kadang ada yang 45 menit. 45 menit katakanlah 15. Nah, kalau saya 45 menit itu dibagi paruh. Nanti yang separuh itu pelok 6, yang separuh pelok barang. Itu kalau dalam konteks klasik atau konvensional. Tapi kalau garapan ya terserah mau pelok barang dulu nggak masalah. Langsung pelok 6-nya yang terakhir ya nggak masalah. Mau diacak nggak masalah kalau garapan. Tapi kalau konvensional itu pelok 6 dulu yang setengah mainan, lalu yang menit akhir itu pelok barang. Atau prosentasenya itu katakanlah 40 menit itu pelok 6, yang di akhir 5 menit 60 menit itu yang pelok 6, yang 40 menit yang pelok barang.
Tapi menurut saya Pak De, kalau sistem diacak itu mengganggu kedinamisan tidak tuh Pak De sebenarnya? Enggak. Itu tergantung nanti kan adegannya. Oh. Nah, ilustrasi atau gending itu kan mendukung adegan. Misalnya adegan itu nuansanya ceria atau ya musiknya ceria ya enggak masalah. Sedih, musiknya bisa sedih, entah belok barang, entah belok enggak masalah. Dijumbuke kan? Dijumbuke dengan adegan yang penting. Sebelum kita berlanjut ke jumbo itu tadi, ada yang mau lewat dulu nih. Kita break dulu, Kak. Break. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast pra, Obrolane pandemen ketoprak. Ya, yang belum like, subscribe dan komen silakan loh ya. Cuman tinggal apa tadi, Endin? Ya, dari nol. Karo tuku HP. tuku Otak. Beda apa, Win? Bedo ngerti. Nek podcast Pak isih ono. Hose urung ganti. Men sono banjelan. Kembali kita ke Pak Demur. Pak Demur. Ya, Pak Demur. Nah, berbicara tentang konvensional dan konvensional garap. Rata-rata kelemahan nek ini ngomongin festival ya, Pak. Penata geding itu teng geno apa, Pak? Kelemahan ini. Ketika garap ketoprak. Festival loh nih. Kalau itu festival yang sifatnya atau konteksnya konvensional, itu kelemahan para penata iringan itu kalau itu pas tembang klasik atau gending klasik. Suatu contoh ini, misalnya itu konvensional ada adegan Mataram, Panuban Senopati atau Bukan misalnya. Nah itu mau tidak mau gendingnya ya yang harus Mataraman. Itu ada sendiri, ada pakemnya itu. Nah, kelemahannya adik-adik penata iringan sekarang ini tidak tepung dengan gending-gending itu. Di situ saya prihatin sekali. Padahal gending-gending tersebut sudah ada ya, Pak? Oh, sudah ada dan sudah familiar sebenarnya. Berarti Tapi tinggal ya kamar-kamarnya tuh ya Pak? ya, sebenarnya saya inginnya itu ngomong banyak tentang itu, tentang iringan klasik itu, Tapi kadang saya tidak diberi waktu yang memadai sehingga saya ngomongnya nggak selesai, terus adik-adik itu nggak jelas. Oke, ngoten berarti ini ke depan Pak Ade ngendi kok non? Hanya di podcast, Pak. Satu jam hanya di podcast Pak ya. Nah, itu perlu pemahaman gending klasik misalnya itu adegan Mataram itu gendingnya apa saja seperti Sri Katon, Mataraman, Sri Kuncoro, Mataram, atau Sri Sinubo itu Ratu Mataram itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, penata iringan memang harus bisa membedakan adegan per adegan. Misalnya sama-sama gending gagak. Kemarin itu kalau saya Yuri itu menjumpai banyak sekali bahwa gending itu tidak sesuai dengan adegan. Tetapi dia tidak serasa. Penata iringan tidak terasa kalau itu tidak cocok. Misalnya adegan Panembahan Senopati kok gendingnya itu jangkrik genggong. Padahal jangkrik genggong dalam kerawitan gending jangkrik genggong untuk iringan berandal-berandal. Dalannya kan di berandal-berandal atau buto-buto itu jangkrik genggong. Kok diterapkan ke adegan Panembahan Senopati kan nggak cocok itu. Kalau mungkin Yuri-Yuri yang lain misalnya ya itu mungkin nggak dong. Kalau saya dong itu. Karena khusus spesifikasinya. Makanya sering diprotes loh. Gonku ki apa kok retok juara kan itu. Nah, itu karena tidak pas itu. Misalnya adegan desa itu ada sendiri. Adegan desa, adegan pertapan itu ada sendiri. Ada sendiri. Makanya untuk konvensional memang harus banyak belajar tentang itu, tentang apa perbedaannya gending-gending di keraton, di desa, di pertapan, bahkan tren itu ada sendiri. Itu semua ada. Dan saya punya bukunya itu. Dan yang terpenting yang harus kita lihat ada gending-gending itu semua sudah tersedia ya. Sudah. Jadi tidak harus membuat gending baru ya. Enggak. Ketoprak konvensional Enggak usah. Itu sudah banyak sekali. Karena terkadang kan terjadi terkecoh nih loh Pak De. Wah, kamu ora kreatif nek ora gawe anyar. Kamu kok nek ketoprak konvensional iki rasa gawe anyar wis ono. Tembangnya wis ono ya kan. Ini nggih to Pak De. Meramu ngoten nggih Pak De. Ngono lho Win kowe iki kok radong to Win. Radong aku ora radong kok. Dan tembang dalam ketoprak konvensional itu selalu diambilkan dari tembang mocopat. Baik itu Toto Bage, itu Roman, maupun itu Sedih, itu diambilkan dari Sekar Mocopat. Mungkin ada Sinop, Dandang Gulo, Mijil, Mojondoro, Pamur dan sebagainya. Kecuali adegan dagelan, kalau dagelan bebas. Ya Pak.
Nah, kalau untuk tembang itu kan diambil dari Mojopahit. Itu apakah juga ada kotaknya sendiri-sendiri? Jadi kalau misalkan gandrung itu yo iki, nek kowe sedih yo iki, ya gitu. Bagus. Itu memang ada kotak-kotaknya. Misalnya adegan Pisana, adegan pertama kali Ratu dengan Patih Nembang Wiswana. Itu ya baiknya Asmorodono atau Pocong atau apa itu. Jangan sinom karena sinom ini terkhusus untuk roman. Harus diketahui itu. Misalnya nanti kalau adegan sedih tembangnya apa tembang sedih itu banyak, ada mijil, Pocong Wuyung ini kan bisa ya Pak. Pocong Wuyung bisa, terus dandang dua tutur bisa. Nanti kalau tak ajari dandang dua tutur sampai malah nangis malah rasa tak ajari. Nangis saking mulane ra iso. Oh, nangis mergo ra iso Pak. Nangis mergo mumet. Wong mikir kabehane Pak Dek. Ada kula ta Pak. Lho mijile berbes milih kok. Piye to Pak Dek dengan sabar lho. Dalam anyar. Sumber kesaksian sing anu lho. Balik lagi. Sing iso ditanggung-jawabkan. Kuwi akurat. Nah, Pak Dek, misalkan menika berbicara lagi masalah tembang. Terus kepentok dengan pemain sing lah krosane namung niku ya Pak Dek. Niku terus pripun niku Pak Dek? Ya itu tergantung gini, kalau memang kepentok dan harus main ya sak bisanya. Kalau masalahnya untuk belajar tuh perlu waktu, proses. Kalau sekarang belajar nanti malam dipakai tetap suka. Kalau memang itu tidak punya basic atau tidak punya dasar seni itu susah sekali. Jadi ketoprak itu yang sering saya ikuti itu juga ada apa diajari nembang jan blas ora nyaut. Kamu kok kanggo sesuk sore. Sekarang belajar itu wis ora nyaut blas iku trimo mbok ora nganggo. Apa wis dipatekke wae. Biasane lakonan lho ki. Rugi. Karena kalau kepentok terus saya isane niki kamu kok di situ itu padahal kaplingnya sudah kepelok barang. Ya bisanya pelok 6. Nanti saya dikira merusak patok. Saya enggak berani. Mending rasa nembang. Daripada nggih Pak Dek resiko nggih. Nanti kalau ada orang bilang, "Oh, ngono iku pelok barang nembangnya pelok apa misalnya." Memang tidak ada pasalnya ya, tapi saya takut itu. Karena Pak, suatu saat saya juga ditanya tentang itu, saya harus mencocokkan apa yang menjadi omongan saya konsekuen. Seperti misalnya pengendang itu hubungannya dengan keprak. Sepandai apapun pengendang itu harus di bawah keprak. Oh, iya itu karena grade dalam ketoprak itu satu sutradara, kedua kali adalah pengeprak, ketiga kali pengendang. Walaupun saya tahu pengepraknya itu bingung, saya tetap ikut pengeprak. Jadi jangan sampai pengendang itu tidak ada apa-apa keprak kok. Obo sendiri jangan sampai itu tidak boleh. Meskipun secara skill salah, ya itu misalnya salah itu saya tetap manut saja. Jadi biar nanti apa ya, oh betul omongannya Pak Demurjono, pengendang sebaik apapun, sepintar apapun harus tunduk pada keprak. Memang harus. Makanya kalau dalam pertunjukan kepraknya nggak dengar, stres aku. Padahal keprak tidak dekat sama kendang ya Pak? Ya, stresnya itu bukan karena apa, nanti kalau sampai apa nggak sinkron dengan keprak, nanti dikira saya, wah Pak Demurjono omongannya nggak cocok. Makanya pengendang harus tunduk pada keprak, ternyata kepraknya nggak dibuku sama Pak Demurjono. Karena istilah keprak murbo itu tadi ya Pak. Karena keprak itu apapun alasannya dia sebagai asisten sutradara. Laku-lakunya itu lebih. Suara keprak itu juga menentukan. Iya menentukan ke telinga itu kalau nanti pas bareng gamelan, kalau nada kepraknya itu pas dengan nada gamelannya susah. Susah pas bareng pamali larase 6 ya gamelannya pas di bonem ya susah di rumah. Tapi juga ada yang punya keprak suaranya bruk. Kadang kepraknya pun di sekolah Saya apik Pak Ayu. Yang malah denger malah iki suara keprak bruk. Nah, tapi keprak itu juga sangat menentukan.
kalau untuk menghadapi Pak De seorang pemain terus seperti bau sios betul untuk pemain kok nembang dilalah kok yo blero yo angel ditutne itu bagaimana? Ning non saya Pak De sak pun paring mangsulan kula wonten opo to iki. Ya kita beri dulu. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Obrolane pandemen ketoprak. Monggo Pak De. Ya. Menyikapi pemain sing blero nek nembang. Kados dari Bimbo. Kalau sudah di panggung, kalau blero ya apapun yang terjadi tetap kita berjalan terus. Kadang saya berusaha untuk ngerengeng-ngerengengi kalau denger Bimbing ngeten iki kan. biar dengerin rengeng-rengeng saya. Tapi saya rengeng-rengeng ya yang namanya rengeng-rengeng cuma separuh nada ya, setengah nada, tidak langsung menggon tapi aku tadi ketoprak. Seperti itu. Itu sistem penolongan saya sebetulnya. Tapi kalau sudah saya tolong kok sudah nggak nyaut ya sudah. Ya sudah pun seperti itu. Kalau sudah main di panggung itu ya sudah apa yang terjadi seperti itu. Cuma saya juga punya rasa kemanusiaan. Misalnya nggak blero tapi pateknya itu gesek. Misalnya harusnya di patek songo. Tapi nembang patek menyuruh artinya lebih tinggi nadanya. Itu tetap saya selamatkan dan saya toke saja biar setelah nanti selesai kita kembalikan ke patek semula. Jadi nggak ketara kalau itu keliru nggak. Yang tahu cuma saya. Jadi menyelamatkan ini tak selamatkan. Ini kadang ketoprak tak selamatkan sok tak kroso. Cemplung dhewe. Cicak. Ambulane ketoprak. Tapi ampuh loh Pak Demur. Ya. Kendang satu. Iya. Menyelamatkannya dengan gamelan kira banyak banget instrumennya Pak De. Ya. Oleh ngabani niku dos pundi to Pak De? Gini, kalau saya Caranya itu. saya jangan sampai saya ngaban itu ketahuan orang lain. Nah, itu misalnya saya panggil gitu. Saya nanti sambil ngendang tuh ini saya tempelkan kendang. Jadi nggak kelihatan orang lain. Jatuh Pak Dimo atau gitu. Dia sudah melihat angka ini sudah kode angka kerawitan ini. Kalau sini 7 gitu. Ya, kalau gini 6. Bukan malah ini wah mantuk. Ini kan kok malah mantuk. Kan ada sinten, Pak? Kan ada sinten. Ya ngene iki lho kan. Jadi sing ora main kode iki ora meneng kualitas. Saya nggak mau ngadu perlu ini loh saya nggak mau. Jadi apapun alasannya itu satu kru saya satu tim itu biar nggak kelemahan kita jangan sampai dilihat oleh orang lain. Saya sering menyelamatkan seperti itu. Terus Pak Demur, sekuat pengerawit PSKB itu kan mayoritas anak-anak muda semua. Kenapa Pak De? Itu memang apa ya? Sebenarnya itu saya juga salut karena untuk menggiring anak muda ini bisa mengiringi ketoprak konvensional walaupun tidak secara sempurna ya tapi paling enggak mereka anak-anak muda itu tepung dengan mengenal sajian konvensional khususnya gending-gending konvensional makanya tetap saya tulis itu ada notasinya gitu. Ada jelas itu ada notasi tembangnya juga ada, gendingnya juga ada dan sudah saya pilah-pilah. Nanti kalau misalnya adegan Mataram gendingnya ini, nanti kalau adegan Brandal gendingnya ini, nanti ada adegan pedesaan ini, kalau keburen ini, semua ada. Jadi adik-adik itu sudah saya kan sebelum pentas misalnya pentas besok ya, sekarang sudah saya tulis saya share. Besok adegannya urutannya karena sebelumnya saya sudah ada latihan, saya sudah tahu adegannya per adegannya ya, sudah saya tulis. Dan ada yang tembangnya juga saya tulis juga, sehingga nanti pengerawitnya tidak kebingungan untuk mengiringi itu karena memang sudah latihan. Kalau pemain-pemain dulu kan nggak ada latihan, pokoknya belum buang loh. Kadang ketoprak sama ketoprak aja ditanya nggak mau. Mangke tembangipun menapa Romo?
terus nggak usah uning-uning. Nggih. Dulu, Nggih. kalau sekarang sekarang kan dikandani kowe blero ya. Jadi tanggung biar loh ya, tanggung biar loh ya, pemain-pemainnya ya. Oh, tanggung biar ya. Dulu. Terus saiki cetha kok tembange cetha. Sampe kuwi bae. Uyung-uyunge paruan. Nah, Pak Jeng, kalau misalkan menika. Jadi Pak Jeng, kalau misalkan menika Pak Ade kan sekarang anu Jeng, sutradara dengan Pak Widayat di Nonton PSMG. Jadi senior, sampun sepuh. Nah, kalau menghadapi sutradara njuk sing luwih enom, yang lebih muda. Menika terus pundi Pak Ade? Akan tahu tetap ono gegeng-gegengan menika napa cara menyikapinya bagaimana? Ya, saya cuma manut aja. Berhubung saya tuh kalau di situ posisi saya cuma penata iringan, apapun alasannya penata iringan di bawah sutradara. Kecuali sutradara minta pertimbangan, nanti pasti saya arahkan. Kalau konvensional seperti ini, kalau adegan ini itu harusnya gini, kalau adegan ini harusnya gini, dan nembangnya harus ini. Nah, seperti itu kembali ke tembang lagi, tembang itu dibagi-bagi seperti tadi, tidak boleh asal tembang itu ditembangkan pada per adegan itu enggak. Roman ada sendiri, Toto Bangga ada sendiri. Ya. Nah itu kalau ada sutradaranya muda ya itu kalau memang dia ngotot ya saya manut aja. Manut aja. Tapi kalau dia minta pertimbangan saya arahkan. Tapi masih pada tempat yang benar itu ya, tadi orang yang melengseng banget ya. Saya enggak kaku kok ya. Nah, jangan lurus saja. Pak Ade, nah berbicara fungsi dan jabatan ini mengenai festival malah ya Pak Ade. Seorang penata geding dan pengeramik itu posisinya seperti apa toh Pak Ade? Kan ono bahasanya, oh ini pengeramik itu apa mah konser dhewe, pekebahan ilustrasi dan sebagainya mah ketoprak ketilep. Nah itu pripun Pak Ade? Ya sebenarnya penata iringan memang harus bisa mengatur porsi ya. Ini porsi adegan-adegan itu adegan penting atau tidak, was atau tidak, atau hanya adegan serampangan itu musik harus bisa menyesuaikan. Musik bisa menyesuaikan. Tapi ada juga yang sutradaranya juga nggak tahu, pemusiknya penata iringnya kepengen tampil, kreativitasnya pengen dinampakkan sehingga full dengan musik, full dengan ilustrasi. Ya sebenarnya itu kalau ilustrasinya itu sangat mendukung dengan adegan dan penampilan itu nggak masalah. Tetapi kalau musiknya itu hanya mengalir, sekedar mengalir saja ya saya kira nggak pas atau nggak enak ya, karena di situ pasti ada rembuk-rembuk penting, pos-pos penting yang perlu kita dengarkan bersama. Misalnya contoh lakon Sunan Amangkurat itu kalau ketika ada persidangan agung Sunan Amangkurat sama Tejaningrat sama Pangeran Peke, Ratu Wandan itu persidangan agung itu gamelan harus cep. Saya sebagai penata iringan tidak boleh gamelan satupun yang berbunyi. Bahkan saya mengode sama tukang soundnya, yang main gamelan semua di off. Oh, supaya tidak karena itu ada persidangan yang sangat intimate. Iya, ada diplomasi yang sangat perlu kita dengarkan. Nah, itu misalnya seperti itu. Kalau itu dikasih musik, kok musik ada bunyi gamelan dikit aja saya nggak mau. Harus bisa meletakkan, membedakan di mana ini harus musik, di mana ini harus dialog yang kita dengarkan. Supaya apa yang disampaikan itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Nah, apalagi misalnya nanti ada misi-misi yang sifatnya misi untuk masyarakat dari pemerintah misalnya. Berarti ya Pak, sangat pentingnya seorang penata gending itu menguasai naskah nih Pak. Harus. Kalau saya penata gending tidak punya naskah dan tidak ikut latihan, saya stres sendiri di panggung. Sebab nanti apa yang mau saya iringi saya nggak tahu. Terkecuali konsepnya itu konsep biasa, hafalan biasa. Oh nek lakon lintang rino iki ngono kae adegan 1 2 saya sudah hafal. Sehingga nggak masalah, nggak perlu latihan, nggak perlu naskah, nggak masalah itu. Cuma nanti kan sutradara itu kadang mengacak adegan itu, mau diacak atau tidak. Kalau misalnya klasik sesuai dengan lakon-lakon yang sudah terlaksana dulu saya nggak masalah. Itu saya langsung tampil aja nggak masalah. Bisanya itu. Tapi kalau lakonnya perlu digarap, diubah ya saya harus menyesuaikan. Nek tokoh ketoprak di Jogja atau ketoprak Mataraman sendiri Pak Di, punya idola mboten Pak Timur? Ya sebenarnya saya dulu punya
itu ya sampai sekarang. Ya idola saya cuma Pak Widayat itu. Karena Pak Widayat itu sudah saya anggap itu ya maestro, ya empu, ya segalanya. Ilmuwan ketoprak. Betul itu. Kalau yang selain itu ya pandai-pandai atau pintar-pintar juga ya, tapi enggak sedalam Pak Widayat. Pak Widayat itu ketika mau tadbir ya nampak berwibawa. Ketika jadi Pak Nuban Senopati ya, nah itu. Dan bicara atau kalimatnya atau kata-katanya itu las-lasan, enggak perlu digawe-gawe. Apa mestinya saja. Pak Mur, mengakhiri ini session kali ini. Kata-kata hari ini, Pak. Monggo. Ya, saya cuma pesan saja baik teman-teman ketoprak maupun penata-penata iringan untuk menghadapi ketoprak yang akan datang atau masa-masa yang akan datang itu, baik teman-teman ketoprak silakan nanti belajar tentang ketoprak itu bagaimana. Yang nggak usah dalam-dalam, yang penting format ketoprak itu dipelajari seperti kembang gitu, dan tepung dalam larasan jangan sampai malu, jangan sampai takut, jangan sampai neson bila mana dikandani, jangan berkecil hati, tetap usaha. Itu sebagai pemain ketoprak dan sebagai pengrawit harus mempelajari tentang gending-gending konvensional. Kalau garapan sih saya percaya anak-anak sekarang pasti kreatif ya, tapi untuk gending-gending konvensional itu yang perlu dilestarikan, perlu dipunyai itu ya harusnya kita nanti belajar bersama-sama. Misalnya pengen belajar pada saya pun nggak masalah, saya tetap buka itu. Gitu. Terima kasih Pak Demon sekali lagi sudah menerima kami podcast Pak. Untuk selanjutnya kami nyuwun pamit. Pokoknya matur nuwun pisan malih. Sehat-sehat nggih, Pak Demon. Nggih, amin, sehat. Amin. Ketemu lagi di podcast Prak berikutnya. Podcast Prak. Obrolane Pademan Ketoprak. Salam budaya.